Saudara Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatan. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, Presiden menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimulyono sebagai pelaksana tugas Kepala OIKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala OIKN. Pelaksana tugas Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Basuki Hadimulyono berharap kepercayaan investor tetap tinggi setelah pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahayu sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Basuki bahkan optimistis Presiden Jokowi dapat mulai berkantor di IKN mulai Juli 2024. Hari ini aja Pak. Iya. Ya, karena sudah kan. Kalau kami saya kira nggak ada masalah. Mudah-mudahan justru mempertinggi kepercayaan mana yang menggantikan Menteri dan Wakil Menteri. Pak, berarti untuk rencana Presiden berkantor di IKN Juli akan tetap on schedule, Pak? Insya Allah kalau akhirnya masuk kayak Juli ini akan masuk. Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimulyono memastikan Presiden Joko Widodo akan berkantor di Ibu Kota Negara setelah instalasi air IKN selesai. Pengerjaan saluran air ditargetkan rampung pada akhir Juni atau awal Juli 2024. Basuki menjelaskan perkembangan pembangunan saluran air di IKN. Pompa air tiba di Balikpapan pada 7 Juni 2024 dan pemasangan pompa air akan memakan waktu hingga akhir Juni 2024. Usai pengerjaan saluran air, Basuki bilang Presiden Jokowi sudah bisa berkantor di IKN. Sebelumnya, pemerintah merencanakan upacara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Apa sebenarnya alasan dua bos Otorita IKN mundur di tengah rencana Presiden berkantor di Ibu Kota Nusantara? Saudara, kita akan bahas bersama Pelaksana Harian Deputi Kepala Staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin. Ada juga anggota DPR fraksi Demokrat dari Dapil Kalimantan Timur Irwan dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Rai Rangkuti. Selamat petang Bapak-Bapak. Petang. Baik. Yang pertama ingin ke Bang Ngabalin. Bang Ngabalin, apa sih alasan bos IKN ini mundur? Ada infonya nggak Bang Ngabalin? Yang pertama saya klarifikasi dulu, kemarin memang PLT sekarang sudah ada di putih definitif. Ya. Oh, udah definitif ya? Saya juru bicara kantor staf Presiden dan tenaga ahli utama KSP. Baik. Oke, bagaimana tadi pertanyaannya? Ya, apa alasan Bambang Susantono dan Doni Rahayu ini mundur dari IKN, Pak Ngabalin? Oke, apapun alasan atau bentuk pertanyaannya, pertama kita harus berikan apresiasi kepada kedua beliau yang luar biasa, ya, punya dedikasi kerja yang tinggi, dan hari ini IKN telah mencapai 80 sampai memasuki 90%. Itu kerja nyata. Jadi kalau ditanya apa alasannya, tentu saya harus ingin menyampaikan bahwa ini menjadi satu keputusan yang sudah diambil oleh kedua beliau, dan jangan lupa keputusan ini juga bukan keputusan yang datang mendadak, tetapi keputusan ini keputusan yang sudah juga dibicarakan, didiskusikan dengan Bapak Presiden dalam waktu yang cukup lama dengan Pak Seknek, sehingga mari kita lihat ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah upaya. Memangnya kapan Pak Ngabalin diserahkan ini mundurnya tuh, resminya mundur itu kapan Pak? Wakil dan kepala dan wakilnya? Dibicarakan beberapa bulan yang lalu. Tapi seperti biasa kan kita tahu bahwa atau pengunduran diri seorang pejabat di sekretariat negara di kantor presiden itu kan juga tidak bisa serta-merta kemudian langsung disetujui. Oke. Gitu. Baik, Bang Rai, bagaimana Anda melihat ini kepala dan wakil kepala Otorita IKN mundur? Sudah ada pembicaraan beberapa bulan yang lalu. Anda melihatnya ini ada apa nih, Bang Rai? Kalau menurut Anda, kacamata Anda nih seorang Bang Rai Rangkuti? Kan kalau menurut Bung Mokhtar Ngabalin bahwa kinerja dua orang ini sebetulnya sangat bagus ya. Artinya targetnya sudah mencapai 80%, sisa 20% lagi yang belum gitu.
Nah, umumnya sih kalau target kinerja orang begitu bagus, lalu mengundurkan diri, artinya bukan karena kinerja yang bersangkutan ini mengundurkan diri gitu. Itu pertama. Dan biasanya juga kalau sudah kinerja bagus, pimpinan itu akan enggan untuk meloloskan atau mengabulkan permintaan mundur dari pejabat yang bekerja secara bagus dan benar gitu. Nah, tapi kan kedua-duanya kelihatan nggak jalan tuh. Ya kan, kita dengar misalnya pernyataan Ketua Otorita IKN baru sekarang, Pak Menteri Basuki, yang menyebut ada persoalan soal pembebasan lahan tanah dan sebagainya gitu ya. Nah, dan itu yang akan dikebut, yang menimbulkan ketidakpercayaan para investor, kata Pak Menteri PUPR ya. Sekarang kita sebut sebagai, karena jabatan berhubungan dengan DKI ini sebagai Ketua IKN baru kan gitu ya. Nah, jadi kayaknya agak bersebelahan tuh dengan yang disebutkan oleh Bung Muhtar tadi. Nah, jadi kalau kita baca dari situ kan, pertama kan mana ada orang yang kinerjanya sukses kok malah diterima pengunduran dirinya. Kecuali oleh hal-hal yang memungkinkan memang pengunduran itu lazim untuk diterima. Misalnya sakit, kan kira-kira begitu ya. Atau yang bersangkutan menginginkan untuk... Ini bukan ada arah ke transisi pemerintahan atau Jokowi menyiapkan orang-orang baru. Ada arah ke sana nggak sih menurut Anda, Bang Ray? Ya, yang menarik itu adalah mencuatnya Ketua Otorita IKN yang lama mengundurkan diri itu setelah Saudara Ridwan Kamil dipilih oleh Presiden sebagai ketua kurator IKN. Kurator, iya. Ya, saya melihatnya ada semacam kerja yang tumbang tindih menurut saya tuh. Jadi kurator ini kan sebetulnya adalah orang yang memberi semacam perizinan lah ya untuk melanjutkan satu program, satu visi atau satu apapun namanya terkait dengan pembangunan di IKN. Nah, mungkin ada semacam ketersinggungan ya menurut bahasa saya itu dari dua pejabat yang lama yang merasa kemudian tingkat sukses mereka seperti yang diklaim oleh Pak Muhtar Ngabalin kok seperti tidak diapresiasi gitu loh. Kalau kinerjanya bagus sampai tingkat kesuksesannya sampai 80%, ya untuk apa lagi kurator-kurator itu gitu loh kira-kira. Dan kurator ini kan seperti orang yang ingin mengevaluasi apakah satu proyek pembangunan ini tepat atau tidak gitu. Nah, itu diperkuat lagi oleh pernyataan Saudara Ridwan Kamil yang mengatakan bahwa salah satu sebab mengapa beliau dipilih oleh Presiden sebagai ketua kurator karena tidak ingin pembangunan di IKN itu dibuat dengan ecek-ecek gitu loh kira-kira. Saya sebelum ke Bang Irwan ya. Artinya mungkin ada soal yang saya sebut tadi ya, soal semacam ketersinggungan karena ada semacam kerja-kerja yang dianggap tidak profesional, yang dianggap ecek-ecek atau yang dianggap pada tingkat tertentu tidak dipercaya oleh Presiden gitu. Sebelum ke Bang Irwan, saya sedikit ke Bang Ngabalin tadi kayaknya ingin menanggapi juga soal ketika ada tumpang tindih disebutkan nama Ridwan Kamil. Bagaimana Bang Ngabalin? Tidak ada program strategis nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jangan lupa, ini program strategis nasional, ini ibu kota negara yang dikerjakan atau dilaksanakan itu dengan sembrono. Ya, itu ingat itu kalimatnya. Dua perkara penting yang harus difokuskan itu adalah terkait dengan masalah kepemilikan tanah. Tadi disinggung oleh Rai ya, soal kepemilikan tanah. Apakah tanah itu disewa, apakah tanah itu dibeli, dijual, atau ada kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Harus ditahu benar bahwa begini, karena kami itu di kantor staf presiden itu hampir setiap bulan, dalam satu bulan pasti mondar-mandir. Kami buat KSP mendengar di sana atas perintah Jenderal Muldoko, kami datang mondar-mandir dan melihat status tanah, kemudian melihat investasi dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau hubungan antara kepala otorita IKN dan wakil kepala otorita IKN dengan Bung Ridwan Kamil yang ditunjuk oleh Presiden, ini tidak ada sama sekali. Tidak ada hubungannya. Karena itulah maka kenapa saya tadi memulai dengan membicarakan ini bahwa komitmen Mas Bambang dan Mas Dhani dalam percepatan. Karena begini, posisi Pak Basuki dengan wakil Pak Raja Juli Antonio ini adalah untuk mempercepat pembangunannya.
sementara posisi Pak Bambang dan Mas Dhani, mantan wakil kepala otorita itu adalah orang-orang yang punya komitmen untuk ikut serta dalam mempercepat pembangunan IKN ini. Jadi dalam posisi ini bukan menjadi perkara yang harus diperdebatkan, tapi kalau Bung Rai karena kan beliau sahabat kawan saya. Saya kasih kesempatan Bang Irwan ya, Bang Abalin. Saya kasih kesempatan Bang Irwan. Bang Irwan, bagaimana tadi soal pembebasan lahan ini diduga ada masalah. Sebenarnya bagaimana sih dari Demokrat melihatnya soal pembebasan lahan ini, karena berkaitan juga dengan Mas Menteri nih, AHY soal pembebasan lahan di IKN ini. Ya, pertama-tama saya sebagai masyarakat Kaltim tentu menyampaikan terima kasih ya kepada Kepala Otorita IKN beserta Wakil Otorita IKN yang mana saat ini telah mengundurkan diri. Bagaimanapun pengabdian di awal sampai sekarang tentu mengawal IKN sampai dengan 80% progres juga cukup baik. Tapi sebenarnya kalau saya melihatnya bahwa ini tindakan yang tepat gitu kalau bicaranya percepatan, karena hampir sebagian besar pembangunan infrastruktur dasar IKN itu memang selama ini kami di Komisi 5 itu sebagian besar dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Jadi kemudian kalau langsung ditangani oleh Menteri PUPR untuk pembangunan infrastruktur dasar IKN ini udah tepat dan itu pasti akan tuntas. Kemudian terkait pembebasan lahan, justru dengan wakil ATR BPN yang kemudian menjadi wakil otorita IKN itu juga bukti keseriusan Pak Presiden untuk kemudian menuntaskan masalah ini. Jadi kalau menurut saya sih pergantian kepala otorita ini hal yang biasa. Kalau mundur ya ada penggantinya. Jadi yang sebelumnya terkesan mandek seperti itu Bang Irwan? Tidak ada mandek karena buktinya kan justru sangat cepat ya. Karena ini walaupun wacananya di 2019, saya pikir efektivitas anggaran maupun fisiknya itu di 2022, 2023 sampai dengan 2024 ini sudah 80%. Saya pikir itu kita harus apresiasi ya pemerintah di sini. Tetapi kalau bicara mengenai permasalahan yang dihadapi, saya pikir kepala otorita IKN yang kemudian mundur tetapi mendapat tugas baru untuk percepatan kerjasama investasi dari asing internasional itu juga saya pikir ini sangat-sangat biasa dan justru ini melihatkan keseriusan pemerintah, keseriusan Pak Jokowi. Anda lihat ini bisa sesuai target Bang Irwan pembangunan IKN ini? Bisa lebih cepat dari target ya kalau bicara misalnya untuk penggunaan upacara kemerdekaan ya 17 Agustus 2004, saya pikir tuntas. Besok akan diresmikan bendungan status oleh PUPR. Tapi ini investor asing kan belum pada masuk nih, nanti pendanaannya bagaimana? Investasi kan 47,5 T ini per Januari 2024 nih. Benar. Masih kurang dari separuhnya nih. Justru kemudian kalau wakil otorita IKN-nya dari Kementerian ATR BPN, saya pikir justru masalah kepastian atas tanah ya di IKN ini justru bisa lebih fokus lagi. Dan itu yang diharapkan oleh pemerintah saat ini. Jadi kalau saya melihatnya bahwa kejadian ini adalah kejadian biasa, tetapi hikmahnya saya pikir akan ada percepatan terkait pembangunan IKN dalam beberapa bulan ke depan. Baik, Bang Abalin, saat ini data yang investasi yang sudah masuk berapa sih nilainya? Kami data terakhir yang dapat diperoleh 47,5 triliun itu per Januari ini. Kalau yang Anda peroleh sampai bulan ini bagaimana? Apakah bisa sesuai target, Bang Abalin? Ya, karena bentuk daripada upaya pencapaian target itulah maka tadi Bung Irwan menyebutkan besok itu Bapak Presiden bahkan akan melakukan groundbreaking-nya untuk yang ke-6 kalinya. Karena apa? Ini memang sebagai bukti yang ditujukan tentang bagaimana persiapan keberhasilan yang akan dilakukan pembangunan IKN. Kalau Anda tanyakan tentang berapa jumlah dan target, mungkin kalau pertengahan bulan Juli atau sampai dengan Agustus ini, tadi yang tadi disebutkan juga, saya tadinya juga sudah menjelaskan itu terkait dengan lahan dan bagaimana investasi. Tugas khusus juga yang tadi disebutkan oleh Bung Irwan itu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ini adalah salah satu langkah dan upaya yang dilakukan oleh Presiden, dan besok ini
menjadi tahapan yang keenam dari groundbreaking yang dilakukan oleh Bapak Presiden. HUT RI jadi di IKN bisa terlaksana, Bang Abalin? Kalau Bung juga berkenan untuk bisa hadir, Kompas dan beberapa wartawan yang lain, boleh juga itu bisa lihat. Saya juga meyakinkan teman dan publik bahwa insya Allah 17 Agustus 2024 ini akan dilaksanakan upacara di IKN. Oke, tentu itu menanti ya, untuk menarik untuk ditunggu karena bagaimana pelaksanaan HUT RI di IKN. Bung Ray, bagaimana Anda tadi menyinggung nama, apakah betul memang ini ada arah juga ke soal transisi pemerintahan atau ada nama nih yang disiapkan untuk bisa mensukseskan IKN sesuai target menurut Anda? Atau tepat saat ini dipegang oleh PUPR, Bung Ray? Ya, pertama saya mau koreksi dulu Bung Mukhtar ya. Di KSP itu nggak ada jenderal ya. Yang ada itu semua adalah sipil. Gitu. Jadi jangan lagi menyebut Jenderal Muldoko itu pangkat di ketentaraan. Itu penting diingatkan dulu ya. Oke. Nah, yang kedua adalah baik, kita langsung ke substansinya ya. Baik, baik. Silakan, saya Bung Ray. tidak mengerti logika yang dibangun oleh baik Pak Irwan maupun Bung Mukhtar ya. Saya mengatakan begini, kalau orang yang sukses melaksanakan pekerjaan, nggak mungkin pengunduran dirinya itu diterima oleh pimpinannya, itu maksud saya gitu. Oke. Dan kalau ada orang yang sukses melaksanakan pekerjaan, apa alasan dia mundur? Itu kira-kira itu. Jadi Anda ingin sampaikan ada masalah di IKN ini, Bung Ray? Iya, saya nggak tahu. Kalau Anda sukses melaksanakan satu pekerjaan, lalu Anda mundur, kira-kira pimpinan Anda mau terima apa enggak? Untuk satu tugas yang untuk satu alasan yang kita nggak tahu gitu. Kecuali misalnya yang saya sebut Anda sakit keras, macam-macam dan seterusnya gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tadi disebutkan misalnya adalah soal perlunya percepatan. Artinya apa? Artinya sebaliknya mafhum mukhalafahnya Bung Ali Mukhtar, yang lama itu dianggap nggak cepat kerjanya gitu loh. Sehingga ini 20% yang diharapkan itu mungkin nggak lagi tertangani. Yang Bang Ray kita tangkap ya, sudah ada pertanyaan besar yang dilontarkan oleh Bang Ray tentu. Kita tangkap. Sedikit Bang Abalin, silakan. Ini karena durasi terbatas juga nih. Ray tadi ada menggunakan sebentar. Jadi Saya kan belum menyelesaikannya. Bung Ray sedikit saja ya, karena durasi kita terbatas. Silakan, Bung Ray, sedikit silakan. Nah, yang ketiga adalah pertanyaan Anda, apakah tidak mudah dengan tahan dulu sedikit Bang Abalin, nanti saya akan berikan kepada Anda. Otorita IKN ini akan tercapai seperti yang diinginkan? Saya kurang tahu, karena kalau dilihat komposisi dari pengurus otorita sekarang, semuanya udah bernuansa politik. Kami tangkap ada bernuansa politik tadi. Ketua kurator, orang Golkar. Cukup ya, Bung Ray, sudah ditangkap. Bang Abalin, silakan. Dan sebagainya. Gitu. Ray dengar. Silakan sedikit Bang Abalin ya. Ada istilah sejarah Islam. Jadi saya bilang sama Ray jangan lupa bahwa Umar bin Khattab itu memecat Khalid bin Walid di tengah-tengah keberhasilannya dalam usia yang muda. Cara ini harus dipakai. Jadi untuk IKN ini seperti apa Bang Abalin? Tunggu, peristiwa pemberhentian atau pengunduran diri Mas Bambang dan Doni tidak lebih dahsyat dari pemecatan Khalid bin Walid yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kalau ini saya jadikan sebagai pelajaran. Artinya apa? Tadi Bung Iwan bilang ada orang dipecat, itu artinya. Saya sudah memberikan kesempatan kepada Anda, Bang Abalin, Bang Ray, singkat ya, karena durasi juga terbatas. Terakhir, Bang Irwan sedikit. Presiden juga tahu, mereka berdiskusi tentang perkara ini. Bang Irwan sedikit, bagaimana? Singkat ya, Bang Irwan. Asumsi Bang Ray itu yang kemudian seolah-olah 80% tadi itu bicara kepala otorita itu sebenarnya keliru, karena bicara sekarang fungsi otorita itu sendiri belum sedominansi itu, karena pembangunan infrastruktur dasar itu semua dilaksanakan oleh DPR. Jadi kalau berhasil 80% itu memang pekerjaannya Pak Basuki. Justru kemudian penugasan baru terhadap Pak Bambang untuk mempercepat kerjasama investasi ini kata kuncinya, efektif. Nah, tetapi sedikit saja, Bang Irwan, ini durasi terbatas, Bang Irwan. Jadi intinya dua ketua otorita yang kemarin dianggap oleh Bung Mukhtar. Cukup udah. Saya sudah kasih porsi ya, Bang Irwan, Bang Abalin, Bang Ray, sudah cukup. Saya sudah kasih porsi masing-masing. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan diskusi di lain kesempatan ya. Baik, Bang Abalin, terima kasih. Bang Irwan, terima kasih. Bung Ray Rangkuti, terima kasih telah melakukan waktu di Kompas Petang sore hari ini.
Saudara, usai jeda, 4.780 anggota jemaah haji dan petugas haji asal Aceh mendapatkan dana wakaf Baitul Asyi di Mekah, Arab Saudi.